Ke depan kan kita lihat bahwa Golkar punya potensi karena kita partai yang sudah dalam tanda petik punya tiket. Pak Jokowi lagi diwacanakan 3 periode. Ya kembali Partai Golkar kan paling berpengalaman dalam menata pemerintahan, belajar dari sejarah. Ada amanat reformasi, jadi prinsip Partai Golkar, undang-undang ini kita jaga. Halo sahabat Merdeka, berjumpa bersama saya Angga Yuda dalam acara Ruang Merdeka. Kali ini kita sudah janjian dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Bincang-bincang kali ini akan diadakan dalam 2 tempat dan 2 waktu yang berbeda. Hari ini kita sudah janjian di kantor DPP Golkar dan sore nanti di kantor Kementerian Perekonomian. Karena beliau sudah menunggu, ayo ikutin yuk. Kali ini kita mendapat kesempatan spesial untuk wawancara khusus dengan Ketua Umum Partai Golkar, Pak Airlangga Hartarto. Tepat di samping saya saat ini. Apa kabar Pak Airlangga? Baik Mas Angga. Mas Angga Yuda ini berarti Mas Angga yang lagi perang. Jangan dong Pak, kita lagi damai Pak. Lagi damai, okay. Jangan berperang, tapi berjuang gitu Oke, Pak. berjuang. Pak Airlangga, terima kasih sebelumnya tim Merdeka sudah diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol langsung nih terkait politik dengan Ketua Umum Partai Golkar, partai yang tertua di Indonesia gitu Pak. Pak, pertama kita ingin dimulai dari lembaga survei ini sudah melihat Golkar rata-rata di angka 10%, bersaing dengan Gerindra Pak. Kita ingin tahu target Golkar di 2024 seperti apa sih Pak? Bisa di-share ke Sobat Merdeka. Pertama tadi Mas Angga bilang ini partai tertua. Ini Iya, saya Pak. harus koreksi. Gimana tuh Pak? Bahwa partai yang menang, Oke. bukan partai yang tua. Oke. Jadi targetnya tentu ya Pak, partai politik ya targetnya menang pemilu. Ya. Ada angka spesifiknya nggak bisa berapa gitu? Partai Golkar itu kan selama pemilu hanya nomor 1 dan nomor 2 Pak. Ya. Jadi beberapa pemilu terakhir kan nomor 2. Jadi sekarang giliran nomor 1. Semoga Pak tahun ini. Amin. Terakhir posisi 1 tuh di sebelum reformasi ya Pak? 2004 masih reformasi Partai Golkar nomor 1. Dan belakangan ini masih harus berjuang di posisi 2 terus deh Pak. Ya tentu posisi itu kan hasil dari kerja. Nah kerja itu yang sekarang sedang ditata untuk mempersiapkan di pemilu 2024. Siap Pak. Ya semoga hasilnya lebih baik karena sebentar lagi 2024. Saat ini sudah mulai panas mesinnya. Kita ingin tahu nih, sepanas apa sih mesin Partai Golkar Pak? Ya kalau sekarang kan masih tahap awal. Ya. Jadi masih tahap penataan, kemudian perbedaan Partai Golkar dengan yang lain adalah kekuatan jaringan. Oke. Jadi kalau jaringan itu sesuai seperti era digitalisasi, itu jaringan 5G, microcell. Oke. Jadi microcellnya Golkar ini cukup kuat, sehingga kita sekarang tentu lagi merevitalisasi microcell ini agar nanti siap di 2024. Yang menjadi sasaran pemilihnya di 2024 seperti apa nih Pak? Target milenial kan banyak nih, swing voter. Strateginya seperti apa Pak? Ya pertama tentu kita punya daerah-daerah tradisional. Nah, Golkar ini kuat di Jawa Barat, Banten, di luar Jawa. Nah tentu yang itu ditebalkan. Nah kemudian tentu modal pilkada yang di Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah ini juga kita terus dorong dan konsolidasikan. Dan ini kan masih tahun 2021, jadi masih ada waktu. Tapi udah panas banget nih Pak. Survei udah di mana-mana. Ini belum panas sih Pak. Masa sih Pak? Masih adem ayem. Tapi kan setiap hari kita dengar udah persiapan capres yang ini, capres yang itu. Bapak sendiri dengarnya gimana nih Pak? Ya kalau kita kan masih konsentrasi kerja Pak. Menghadapi COVID dan pemulihan ekonomi. Jadi konsentrasinya masih di sana. Hobinya apa sih Pak di selama COVID ini Pak? Kita ingin tahu juga nih sahabat Merdeka mungkin.
sebagai ketum ada Golkar. tambahan skill, Oh ya, tambahan ilmu. iya. Itu ilmu masak. Ilmu masak. Ya. Masak apa, Pak? Yang paling gampang masak daging, Pak. Karena kalau beli daging yang bagus, Ya. dimasak pasti enak, Pak. Sebentar aja tuh kan masaknya. Sebentar aja. Pak, kita balik lagi soal politik. Kita tahu sejak dari 2009 sampai 2019 terakhir, Golkar tuh selalu absen capres dan cawapres, Pak. Iya. Pak Erlangga Hartarto, bagaimana nih persiapan untuk Ya, 2024? pertama kalau kita lihat 2004 kan pada waktu itu ada Pak Wiranto Ya, maju. Kemudian di 2009 itu Pak JK. ya, Ya kan? Kemudian 2014 ya kita dukung Pak Prabowo. ya. Ya, 2019 dukung Pak Pak Jokowi. Jokowi. Nah, tentu di tahun 2014 itu kita dukung kader sendiri, kan, Oke. Pak JK. Nah, di tahun 2019 kita dukung tadi Pak Jokowi. Nah, oleh karena itu ke depan kan kita lihat bahwa Golkar punya potensi untuk mendukung calon karena kita partai yang sudah dalam tanda petik punya tiket. Ya. Kita cuma butuh satu partai lagi Ya. untuk sama-sama Koalisi. mengusung koalisi dan ya tentunya itu modal awal. Sepertinya potensi untuk mengusung kader sendiri besar nih, Pak. Ya nanti itu kan dalam Munas maupun Rakernas Rapimnas sudah dibahas. Pak, ngomongin koalisi, Pak. Kita tahu Pak Erlangga sedang melaksanakan atau menggelar safari politik. Apa sih istilahnya? Safari politik atau safari kebangsaan atau seperti apa sih, Pak, istilahnya? Silaturahmi. Silaturahmi. Ya. Lebih tepat ya, Pak? Lebih tepat silaturahmi. Silaturahmi sudah ke Demokrat, ke Nasdem. Kira-kira siapa nih yang hubungan? Silaturahmi dengan. Silaturahmi dengan? Iya, kalau ke dan dengan itu berbeda. Oh, siapa? Silaturahmi dengan Demokrat, silaturahmi dengan Nasdem. Iya. Dari dua partai itu siapa yang komunikasinya paling intens, Pak? Ya, saya rasa dengan Gerindra juga sudah. Sudah ya. Ya. Siapa? Dengan PKS pun sudah. Yang paling intens siapa, Pak? Ya, Komunikasinya? saya rasa komunikasi cair. Jadi dengan berbagai partai cukup cair. Kabarnya dengan Nasdem lebih intensif komunikasi ya, Pak, dengan Pak Surya Paloh. Ya, tentu alumni Partai Golkar kan Pak Surya Paloh kan. Jadi kita sudah kenal lama Pak Surya Paloh sebagai pimpinan Nasdem dan juga pernah menjadi ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Dewan Penasihat Partai Golkar. Hubungan Golkar dengan partai-partai yang kita bisa dibilang pecahannya gitu ya, Pak. Itu seperti apa sih, Pak? Ya, Golkar dengan partai yang terbentuk pasca konvensi kemarin. Ya. Nah, ini karena kita mempunyai kesamaan ideologis dan kita sekolahnya sama, tentu punya alumninya bareng ya, satu kampus gitu Pak ibaratnya. Kita punya kedekatan ideologi dan perkawanan. Dan tentunya frekuensinya juga mirip. Nah, tentu ini ada garis yang bisa didorong untuk kerjasama ke depan. Oke, benang merahnya ada lah ya. Benang kuning. Benang kuningnya ada. Oh, sorry Pak, benang kuningnya ada. Tinggal bagaimana silaturahminya ini lebih intens lagi ya Pak. Pak, Partai Golkar nih juga tampaknya sudah firm banget memilih Pak Erlangga. Jika diberi mandat Pak, seperti apa Pak untuk di Capres 2024? Ya, apakah ini akan kita siap masih terima? Persiapan kan disiapkan oleh DPP dan sekarang kita masih mempersiapkan untuk konsolidasi dan juga tentunya ya kita kerja dulu lah di pemerintah. Partai Golkar kan mendukung Pak Jokowi. Kita harus mensukseskan pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Jadi buat pemilihan buat capres-capres nanti masih belum dipikirkan atau bagaimana? Ya, itu masih nanti lah. Sekarang konsentrasi. Tapi jika diberi mandat sama oleh kader partai untuk memilih Bapak ya, gimana? Pertama ini bukan jika lagi. Kan ini udah ada hasil keputusan di Munas. Dan kedua tentu saat sekarang prioritasnya penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Tapi saya lihat di jalan di Jawa Barat khususnya banyak poster Bapak tuh Pak. Dengan pakaian kuning atau yang loreng abu-abu sekarang ya Pak. Nah itu maaf lahir batin Pak.
Pak, ini masih ngomongin capres-cawapres. Ya. Jika nanti di 2024 ditawarkan menjadi cawapres seperti apa, Pak? Kita ingin Ya tahu. kan kita belum ada apa namanya, belum ada hal yang kita harus putuskan hari ini. Ya. Ya, jadi kita sekarang hari ini Kerja. masih kerja dulu, kerja. Pak Jokowi minta apa sih, Pak, untuk di Partai Golkar selama ini? Untuk terkait COVID lah khususnya. Ya pada saat ini tentu konsentrasikan penanganan COVID satu Ya. dalam situasi hari ini adalah peningkatan dari kapasitas rumah sakit. Oke. Jadi salah satu yang kita dorong adalah kapasitas dinaikin di 40%. Oke. Kalau di Jakarta lebih dari itu, Hmm. karena Jakarta sudah lebih dari 60%. Kemudian yang kedua, mempercepat vaksinasi. Itu yang akan dibantu oleh Golkar juga. Nah, vaksinasi ini kan ya tentunya kan Golkar melalui DPR Ya. di komisi mendukung Menteri Kesehatan, Hmm. terutama ini juga ada anggaran yang terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Jadi DPR mendukung Langkah-langkah pemerintah. langkah-langkah pemerintah, termasuk dari Komisi 11. Masih terkait Pak Jokowi nih, Pak, yang lagi hangat. Pak Jokowi lagi diwacanakan 3 periode. Bahkan santer sudah beberapa politikus dan menteri diajak ngobrol. Bapak diajak juga nggak tuh? Ya kembali Partai Golkar kan paling berpengalaman dalam Ya. menata pemerintahan. Dan tentu kita belajar dari sejarah di era Presiden Soekarno, Presiden Soeharto tidak ada batasan. Bahkan bisa sampai 7 kali. Iya. Nah tentu ada amanat reformasi. Nah reformasi juga yang merubah partai golongan karya menjadi partai Golkar. Jadi itu sudah menjadi amanat daripada reformasi. Dan situasi hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID. Yeah. Dan tentu kita juga sedang memulihkan ekonomi. Dan Yeah. tahun depan kita mendukung Bapak Presiden untuk memimpin presidensi G20. Oke. Dan di tahun 2023 menjadi presidensi daripada KTT ASEAN. Nah tentu akan prosesnya akan menjadi tidak efektif kalau ada amandemen undang-undang. Jadi prinsip Partai Golkar, kita undang-undang ini kita jaga. Jadi Golkar setuju nggak sih dengan wacana amandemen UU 45 itu? Nih, Pak? Ya tadi kita sudah sedang dalam situasi yang COVID. tidak Oke. umum, extraordinary. Ya. Nah extraordinary kan kita harus mengambil langkah yang selalu berbeda terhadap tantangan. Kemudian tahun depan kita berharap bahwa pandemi COVID bisa menurun atau selesai, sehingga pada saat presidensi G20 kita bisa mengembalikan G20 itu sebagai organisasi yang baik dan mengembalikan multilateralisme post pandemi COVID. Kita ketahui sebelum pandemi COVID lebih kepada masing-masing menjaga daerah masing-masing. Dengan perang antara China dan Amerika, masing-masing barir negaranya diperkuat. Dengan COVID semua internalisasi harus negara, bertahan. Iya. Sehingga nanti kita perlu mengembalikan kerjasama regional dan multilateralisme. Sehingga tentu pikiran kita harus dikonsentrasikan pada itu. Tapi kalau soal kabar menteri dan beberapa politikus dipanggil Pak Jokowi membahas wacana 3 periode ini, Bapak pernah dengar nggak, Pak? Itu tanya sama yang menceritakan. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, sudah ngobrol soal Partai Golkar. Dan Sahabat Merdeka, terima kasih sudah ikut wawancara bersama kami. Sampai jumpa di wawancara berikutnya. Anggaran Indonesia menghadapi kondisi pandemi ini sampai akhir tahun masih kuat nggak sih, Pak? Kita melihat bahwa APBN masih cukup kuat untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Dengan ruang-ruang yang ada, kondisi keuangan kita masih sangat solid. Pandemi ini kan karena belum jelas, Pak. Berakhirnya kapan? Pemerintah menjamin bahwa kondisi keuangan Indonesia masih kuat ya, Pak? Ya, insya Allah kuat.